adanya pengajaran ini adalah saya melihat bahwa sekali lagi kita seringkali sebagai gereja Tuhan seringkali memberikan tuntunan yang abstrak tentang memilih pasangan hidup. Kata-kata seperti damai sejahtera sudah semakin sering di-abuse. Kalau kita berkata, bagaimana aku tahu apakah orang ini adalah pasangan hidupku? Jawabannya seringkali, tunggu, minta tanda, minta damai sejahtera di hati. Karena pada saat kita jatuh cinta dengan seseorang, perasaan seringkali menjadi kacau. Perasaan bukan menjadi takaran yang paling dapat dipercaya untuk menentukan iya atau tidaknya ini pasangan hidupku. Lagi, seringkali orang berkata, gereja juga bisa memberikan kata-kata seperti ini. Ya, harus dengar suara Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu suara Tuhan sebenarnya? Bagaimana bentuk wujudnya? Bagaimana wujud suara Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, justru kalau orang jatuh cinta, seringkali suara-suara lain bisa menjadi seperti suara-suara Tuhan. Jadi saudara, pengajaran 7 checklist ini akan membuat kita sebenarnya untuk lebih berani dan lebih mudah membuat keputusan untuk memilih pasangan hidup. Bukan cuma lebih berani, lebih mudah, tapi juga lebih berpengetahuan. Ya, percayalah saudara, pengetahuan yang akan menolongmu nanti. Alkitab mengatakan, karena kurang pengetahuan binasalah umatku. Karena kurang pengenalan akan Allah. Jadi pengetahuan seringkali adalah penolong kita yang sangat-sangat objektif nanti ketika kita memilih seorang pasangan hidup. Dan tujuan pengajaran ini adalah supaya kita lebih bertanggung jawab dengan pengambilan keputusan kita. Kita lihat dulu terlebih dahulu pendahuluannya, kita buka Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Saudara, katakan sama saya, demi kemurahan Allah. Bukan demi hukum Taurat, tapi demi kemurahan Allah. Ya, aku menasihatkan kamu. Perhatikan saudara, nasihat yang saya berikan kepada kalian hari ini bukanlah demi hukum Taurat, tapi demi kemurahan Allah. Justru kemurahan Allah itu mengandung kebebasan. Karena itu kita perlu punya pengetahuan untuk menggunakan kebebasan itu untuk kebaikan kita, bukan kehancuran kita. Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. First thing first, katakan first thing first. Ya, katakan satu persatu. Nomor satu dulu. Nomor satu adalah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Berarti kita hidup untuk Tuhan. Ya. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pengetahuan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, saya dari ayat 2 ayat ini mengambil sebuah kesimpulan yang saya tuliskan sebagai berikut. Ini bukan ayat firman, ini adalah komentar saya. Ya, Allah ialah sumber dari segala yang sempurna. Namun memilih dengan sempurna adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Allah. Tanggung jawab kita kepadanya. Saya ulang. Allah ialah sumber dari segala yang sempurna, namun memilih dengan sempurna adalah tanggung jawab kita kepadanya. Ya, perhatikan ini, bahwa barang siapa mendapat istri mendapat yang baik, dia mendapat sesuatu dari Tuhan, kata Alkitab. Betul. Segala sesuatu itu sumbernya Tuhan. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, yang sempurna, dan berkenan di hidup kita, jangan mikir 2 kali itu bukan kebetulan, itu bukan karena hasil usahamu. Itu karena berkat Tuhan. Itu karena Dia sebagai sumber itu. Itu karena kehendak Tuhan. Ya.
Waktu akhirnya kita melihat sesuatu itu baik di hidup kita, itu kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan itu kehendak Tuhan. Akhirnya nanti kita bisa menilai diri kita. Tapi dalam perjalanannya, kita tidak boleh cuma sekedar main kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Kita harus tahu bahwa kehendak Tuhan, tapi keputusan kita. Ketika kita ngambil keputusan yang benar dalam hidup ini, maka kehendak Tuhan mulai nampak kaya di hidup kita, digenapi. Kehendak kita, katakan kehendak Tuhan, katakan keputusanku. Kehendak Tuhan, keputusanku. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar di hidup ini? Kita perlu untuk memiliki prioritas yang benar dulu. Sebelum datangnya keputusan, selalu datang prioritas. Orang yang prioritasnya terbalik atau salah, pasti semua keputusannya, hampir semuanya salah semua. Bisa ngerti maksud saya? Kita kira bahwa keputusanlah segala-galanya. Kita kira keputusan itu akhir segala-galanya. Tapi ternyata tidak. Prioritas datang sebelum keputusan. First thing first. Yang pertama duluan. Prioritas kita harus ada kesadaran di hati kita hari ini. Keinginan, kerinduan. Kalau tidak ada, mintalah Roh Kudus sekarang memberikannya kepadamu. Kerinduan untuk hidup ini bagi kebenaran Tuhan. Itu yang disebut mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Harus ada keinginan, kerinduan di hati kita. Barang sedikit pun seperti biji sesawi. Iman sebiji sesawi harus ada untuk kamu mau hidup ini untuk Tuhan. Bukan berarti jadi pendeta. Hidup kita, bukan profesi kita dulu. Untuk Tuhan dari dalam hati kita. Baru sesudah itu, kita mengalami yang disebut sanggup membedakan mana kehendak Allah. Ya, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Bisa ngerti ya? Katakan sekali lagi, kehendak Tuhan, keputusan kita. Kenapa saya sebut di sini bahwa Allah ialah sumber dari segala yang sempurna, tapi memilih itu tugasnya kita. Sebab nanti saya kasih skenario orang kawin. Ketika nanti Anda menikah, Anda akan ditanyai oleh pendeta yang mewakili Allah, kehadiran Allah saat itu begini. Saudara Victor, apakah Anda mengambil saudari Mince sebagai istrimu yang sah, dalam suka, dalam duka, dalam kaya, dalam miskin, dalam sakit, dalam sehat, dalam baik, dalam bencekno? Ya kan? Apa jawabmu? Lalu saudara Victor berkata, terjadilah kehendak Tuhan. Tidak akan diberkati. Sebab kalau kamu ditanyai Tuhan, jangan tanya Tuhan kembali. Wong pendeta itu mewakili Tuhan. Menanyakan itu kepadamu. Sebenarnya Tuhan yang tanya sama kamu. Saudara Victor, kamu ambil si Mince jadi istrimu dalam suka, duka, dan sebagainya. Tuhan tanya, jangan tanya balik, terserah Tuhan. Engkau yang meletakkan wanita ini di sampingku. Itulah kata-kata Adam ketika dia jatuh dalam dosa. Dia kesel sama Hawa. Victor menjawab, I do. Ya, aku bersedia. Ya kan? I do. Elvis. Saudari Mince, ditanya dua pihak. Apakah kamu mengambil bla 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 bla? Dengan kata lain, saudari Mince, bukan kamu. Ini keputusanmu kah? Ini keputusanmu loh ya. Ini keputusanmu loh ya. Sebelum kamu menghadap aku di hadapan tata perkawinan di dalam maligai ke pernikahan. Keren banget. Kamu sudah pastikan kamu menggumulkan ini bersama denganku. Inikah keputusan terakhirmu? Ya. Berarti saudara, keputusan itu Tuhan serahkan ke tangan kita. Untuk kita prioritaskan hidup mencari kehendaknya. Kita yang memutuskan. Sebab nanti pada perkawinan, Tuhan tanya kamu. Ini keputusanmu? Bisa ngerti maksud saya enggak? Ya, karena itu penting sekali kita punya kriteria memilih. Katakan kriteria memilih.
Inilah kriteria memilih tersebut. 7 checklist ini adalah untuk membimbing kita memilih dengan sempurna. Di sini saya mau mencoba menghilangkan paling tidak sebagian besar keabstrakan yang ada di hati kita tentang damai sejahtera, suara Tuhan, dan memberimu sebaliknya, memberimu pengetahuan firman Tuhan. Kita lihat, baca Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ingat saudara ya, yang nulis ini siapa sebelum kita baca? Paulus. Paulus yang sapu tangannya saja menyembuhkan orang. Paulus yang pernah dibawa ke tingkat berapa di sorga? Tingkat ketiga dan sebagainya. Orang ini tahu dunia roh. Orang ini tahu karunia-karunia Roh Kudus. Jangan salah. Tapi orang ini adalah orang yang paling membumi masalah keputusan. Dia bersandar pada pengetahuan firman Tuhan. 9 sampai 11. Dan inilah doaku. Inilah doa Paulus untuk jemaatnya. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. In all understanding. Sehingga tujuannya, kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya menghasilkan buah-buah, maksudnya buah roh. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin. Tujuan Paulus adalah dia berdoa dan dia ngajar mereka pengetahuan dalam segala macam pengertian supaya mereka sanggup di hidup ini memilih semua hal yang benar dan memuliakan Tuhan di hidup mereka. Sama halnya dengan hati saya malam ini buat Anda dan buat Anda yang melihat dari TV nanti. Hati saya adalah ingin membagikan ini, mengimpartasikan baik Roh Kudus maupun pengetahuan firman supaya Anda bisa memilih untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya 7 checklist ini bukan seperti 7 Taurat. Kau harus lewati semuanya ini. Saya buat ini sesimpel mungkin untuk kita bisa ikuti. Ini demi kemurahan Allah. Ketujuh checklist ini sebelum saya sebut satu-satu, ingat, ketika Anda memilih, ketika Anda checklist, pastikan orang tersebut skornya minimal di atas, skornya harus di atas 60%. Ya, kira-kira sendirilah. Di masing-masing checklist nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, dan checklist nomor 7, pastikan skor itu minimal 60%. Jangan 50%, 50% terlalu pas-pasan lulus. Jangan 70-80%, nanti semuanya mau dapat Reinhard Bonke Benihin. Ya. Bisa ngerti ya? Berapa skornya masing-masing checklist? Minimal 60%. Coba angkat dengan iman checklistnya sekarang. Checklist itu gimana sih? Kayak cek jemaat, berapa jemaat yang hadir hari ini? Coba dilatih, pencet-pencet checklistnya. Siap ya? Checklist yang pertama, masing-masing harus skornya minimal 60%. Oke? 60%. Checklist yang pertama. Orang yang gimana? Checklist yang pertama adalah komitmen. Orang itu komitmen bertumbuh secara pribadi dalam Kristus. Bahasa Inggrisnya, commitment to grow personally in Christ. Otomatis orang-orang yang non-Kristen, enggak. Kecuali dia menerima Yesus dalam waktu dekat dan bukan karena kamu.
Ya. Kecuali dia menerima Yesus dalam waktu dekat. Jangan buat move apa-apa. Cuman bersahabat dalam waktu dekat. Dan itu seminimal mungkin faktormu. Seminimal mungkin. Karena itu bersahabatlah. Nah, komitmen to grow. Filipi pasal 2 ayat 12. Mari kita baca. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perhatikan ya, saya tidak tulis orang beriman. Saya tidak berkata orang beriman Kristus. Beriman pada Kristus. Enggak. Saya tidak peduli statusnya sebanyak saya peduli dengan pertumbuhannya. Tolong dimengerti. Oh, aku sama ini kok, Kristen kok. Saya tidak terlalu terkecoh dengan status. Kamu tunjukkan buah, saya tahu status pohonnya. Ya kan? Saya tidak terlalu peduli dengan statusnya dulu. Tentu ya jangan, oh kok orangnya cinta Yesus tapi orangnya agama lain kok. Loh. Ini sama dengan ngomong, ini buahnya buah durian, tapi pohonnya pohon tomat kok. Nggak mungkin. Sudah jelas ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin. Tolong dimengerti, saya tulis ini komitmen. Paling tidak dia punya komitmen harus 60% ke atas. Bertumbuh secara pribadi, bukan bertumbuh bersama, pribadi dalam Kristus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, perhatikan. Kadang-kadang sulit ya. Kalau orang senang sama kita, dia baru sungguh-sungguh sama Tuhan kalau kita hadir. Makanya kalau bisa sesedikit mungkin kehadiranmu dirasakan dalam hal imannya. Kasih, meskipun kehadiranmu pasti harus dirasakan sama dia, tapi kasih kesempatan tumbuh melihat pertumbuhan dari hatinya sendiri dengan Roh Kudus, penerimaannya dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, ketika aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, terlebih pula berarti faktor sahamnya lebih besar yang tidak hadirnya daripada yang hadirnya. Perhatikan saudara bahwa orang itu harus dalam keadaan mau bertumbuh secara pribadi dan tidak sepenuhnya bergantung dari kamu. Kalau tidak repot nanti dalam perkawinan, kamu akan gagal atau digandoli. Saling membutuhkan iya, tetapi tidak bergantung sepenuhnya. Komitmen untuk bertumbuh. Karena itu saudara-saudara, saya minta Anda untuk sekarang perhatikan kata komitmen. Komitmen tidak sama dengan karisma. Karisma itu gini loh, biasanya orang yang di atas panggung melayani di depan publik, ya, yang tampil kelihatan lebih menarik. Kita mudah tertipu bahwa orang itu akan jadi husband yang baik. Itu keluar dari karena kita tidak rasa aman diri. Kita merasa kalau aku jadi dengan dia, aku bisa ditopang nih kerohanianku. Tidak sama dengan karisma. Banyak wanita contohnya tidak menemukan jodoh di dalam gereja karena semua ngejarnya ke song leadernya. Thank God I'm married. Ya. Banyak. Semua ngejarnya ke sana. Padahal bukan karena dia tidak menemukan jodoh, bukan karena Tuhan tidak sediakan. Tapi dia berikan tempat itu di hatinya. Seharusnya tidak jauh-jauh. Sebenarnya orang yang Tuhan sediakan itu di sampingmu itu loh. Mungkin. Tapi karena engkau terpaku, kau tidak lihat komitmen orang bertumbuh, engkau lebih lihat bukan orang itu growing in the anointing, bertumbuh di urapan, tapi glowing in the anointing. Tahu? Bedanya growing and glowing. Glow in the dark, glowing in the anointing. Kayak pakai baju warna-warni spotlight, langsung bajunya tuh mengkilap, kerlap-kerlip. Wah, haleluya, haleluya. I love him, and where he goes, I follow. Kau lihat, Padahal seharusnya Tuhan sediakan itu tidak jauh. Itu di belakang baris sebelah kanan, itu loh yang Tuhan sediakan. Cuman dia tidak berkarisma.
Dia orang yang diam-diam growing in the Lord. Bertumbuh dalam Tuhan. Kau kira yang di depan ini akan membuat lebih jadi suami yang lebih baik buatmu? Gak tentu. Orang itu karisma itu datang dari Tuhan. Itu karunia. Kehidupan dalam perkawinan tidak tergantung karisma di panggung. Percayalah saya. Apalagi, luar biasa. Dijamah, gak kena loh. Jatuh. Jamah, jatuh. Luar biasa. Untung Tuhan memberi orang itu yang belum dijamah jatuh itu dibeli istri yang betul-betul mengimbanginya. Untung istrinya pasti bisa mengimbangi dan diberi yang sepadan dengan orang istri yang betul-betul bisa mengerti dia. Untung tidak semua orang dijadikan kayak orang itu. Bayangkan kalau semua seperti itu, repot sekali malam pertama. Sesudah diberkati honeymoon, I love you sayang, rebabu. Sepanjang bulan, sepanjang tahun, sayang, rebah. Sampai 10 tahun perkawinan tidak pernah punya anak. Bisa ngerti maksud saya? Bagi song leader, pengkhotbah, Tuhan sudah sediakan satu masing-masing mereka. Gimana dengan dua? Gimana dengan 2.000, 3.000 orang yang semuanya mengharapkan pada orang itu? Engkau sedang menutup pintu kepada orang yang sungguh-sungguh mencintaimu, yang mungkin ada di samping sebelah kananmu. Berapa orang? 5 orang di samping kananmu. Mungkin dia orang untukmu. 1, 2, 3, 4, 5 kamu sama ini. Bisa ngerti saudara? Cari orang yang imannya aktif. Katakan imannya aktif. Ya. Cari orang yang kau lihat perjalanannya dengan Tuhan. His walk with God. Perjalanannya dengan Tuhan. Ya. His walk with God. Jalannya dengan Tuhan. Not his gifts. Bukan karunianya. The walk with God. Amin. Ya. Dan untuk yang pertama ini, saya minta kalian semuanya masing-masing checklist saya ingatkan skornya di atas 60%. Tidak terlalu muluk-muluk kok. Kalau saya kasih Anda syaratnya itu di 80%, semua tidak akan dapat jodoh. Terlalu cerewet. Terlalu milih. Terlalu idealistik. Tidak akan dapat jodoh semua. Tapi kalau saya kasih, tidak usah ada checklist. Di bawah 50% gak apa-apa. Semua akan sebagian besar dari semua yang jadi-jadian. Karena bergantung dengan luck, keberuntungan. Dari 100 orang yang jadi, 99 hancur hidupnya. Gembala harus pegang sikap tegas. Tapi fleksibel. Ya, kedua. Visi hidupnya menyenangkan Tuhan. Ya. Inggrisnya vision to please God. Filipi 1 ayat 21 dan 22a. Dan 22a. Filipi 1 ayat 21 22a, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, sampai sana. Cari orang yang visi hidupnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Waduh, sulit kok. Kawin sama pendeta dong, Pak. No. Listen carefully. Dengar baik-baik. Cari orang yang hidupnya produktif. Bukan yang ngelembosi. Orang yang tahu kemana dia pergi dalam hidup ini. Sesudah dia kenal Tuhan tentunya di nomor 1 tadi. Sesudah dia komitmen dulu. Karena di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kamu tidak bisa mencapai apa-apa. Orang itu punya komitmen dasar untuk mau bertumbuh dalam Tuhan. Lalu orang itu tahu kemana dia mau pergi hidupnya. Cari orang yang produktif hidupnya. Ya, saya kasih orang itu punya sasaran untuk Tuhan. Tulis di sana, punya sasaran untuk Tuhan.
garis bawahi untuk Tuhan. Terus dalam kurung itu full timer atau lewi. Orang yang punya sasaran untuk Tuhan itu full timer. Kalau Anda mau menikahi seorang full timer, seorang lewi. Tapi bagi mereka yang bukan orang lewi, yang di sekuler, maka mereka punya sasaran dalam Tuhan. Itu sama. Satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Yang full timer tidak bisa merasa lebih hebat dari yang lain. Enggak. Yang full timer imam gitu aja. Yang di sekuler raja. Jadi cari orang yang hidupnya produktif. Orang yang hidupnya itu punya sasaran. Dia punya sasaran hidup. Punya sasaran hidup bagi orang lewi, orang full timer di dalam gereja. Kalau kau mau kawin dengan seseorang yang kerjanya di gereja, full timer pendeta, sebagainya. Pastikan kau cari orang yang punya sasaran untuk Tuhan. Dan kau juga uji, kalau orang itu yang kau cintai ternyata bukan orang yang bekerja di gereja, meskipun dia adalah orang yang kerjanya di sekuler panggilannya, pastikan dia punya sasaran bukan untuk Tuhan, tapi dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Hidupnya produktif. Apa maksudnya visi hidup menyenangkan Tuhan itu maksudnya gimana? Apakah dia mendapat penglihatan? Ya. Apakah? Bukan. Gini loh, saya jelaskan lagi. Ya, saya coba jelaskan ini begini. Visi hidup yang menyenangkan Tuhan itu seperti ini. Yang pertama, menyenangkan Tuhan itu visi hidupnya. Tulis dulu. Jadi kayak visi hidupnya menyenangkan Tuhan, kasih garis. Ya, yang pertama, kasih garis satu gini, lalu garis yang satu ke bawah. Yang pertama, menyenangkan Tuhan itu visi hidupnya. Sama dengan kata-kata ini. Visi hidupnya menyenangkan Tuhan itu visi hidupnya. Berarti orang itu menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan itu jadi visi hidup orang itu. Atau yang kedua, Tuhan itu senang dengan visi hidupnya. Ya, pelan-pelan dicerna nanti di rumah. Tidak tentu dia itu kalau ditanya, kalau Anda mau checklist orang, kenapa kamu mau jadi sama aku? Anda bisa tanya, yang perempuan mungkin tanya sama yang laki, apa visi hidupmu? Oh, visiku adalah memastikan sekarang aku akan kerja sama orang, kumpulkan uang, sudah aku kumpulkan uang, habis kumpulkan uang, nanti 10 tahun dari sekarang saya akan buka usaha A. Usaha ini, saya sudah punya proyeknya kira-kira begini, lalu nanti sudah 5 tahun buka usaha ini, kira-kira begini profitnya, saya akan buat dari sana, saya akan coba beli rumah, saya mulai akan beli satu rumah yang kelihatannya pada saat itu, saya akan berdoa minta Tuhan temukan sebuah tempat yang saya bisa invest dan sebagainya. Dan saya mau pakai hasil usaha saya untuk sebagian kuberikan memuliakan Tuhan. Dia bukan pendeta, memuliakan Tuhan lebih lagi. Dan saya mau bawa anak istri saya lebih bisa, saya mau bawa, saya punya mimpi nanti, anak saya mau bawa ke Disneyland, katakan sekarang saya tidak mampu. Anda lihat, gak rohani. Uji dulu, kalau dia komitmen bertumbuh dalam Tuhan, visinya itu visi hidupnya. Bukan Anda berharap orang itu menjawab, oh visi hidupku adalah menyenangkan Tuhan. Dia nggak jawab gitu. Dia jawab, aku tahu ke arah mana kau pergi dalam karya dan keluarga. Dan dia melibatkan Tuhan. Dan kau lihat cintanya pada Tuhan itu growing, bertumbuh. Anda bisa yakin, sekalipun visinya itu bukan belak-belakan, menyenangkan Tuhan itu visinya. Tapi Tuhan senang dengan visi orang ini. Amin. Ambil dia. Ya, mengerti maksud saya? Do you mengerti? 3, jujur. Honest. Bahasa Inggrisnya, honest. Lukas 16 ayat 10. Oh, Roh Kudus yang akan mengembangkannya di otakmu nanti ini semua dan di hatimu. Lukas 16 ayat 10. Oke? Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya memberi pengertian jujur itu bukan berarti selalu 100% rekodnya. Kadang-kadang kita nggak sengaja, jangan disengaja. Kadang-kadang nggak sengaja. Halo, si ini ada nggak di rumah anggota rumah tanggamu? Oh, nggak ada. Anda di sana sedang mencoba kenal dia, baru mulai mengenal dia. Mungkin satu promasa, satu kemas di sana. Lalu Anda kebetulan ada di sana, lalu lihat dia, nggak ada. Nggak jujur ini.
Gugur checklistnya. Ya, gugur. Saudara dengar, kalau dari 7 checklist itu, satu aja, nomor 3 kan, nomor 4 atau nomor 1 atau nomor 7, di bawah 60%, terbakar, gugur semuanya. 7 ini fondasi, prinsip. Satu aja, gugur. Tapi masing-masing harus 60% ke atas. Ini 60 mungkin, nomor 4 dia 80%, nomor 1-nya 75, nomor 6-nya mungkin 65% dan sebagainya. Tapi cara menggugurkan orang enggak begitu, itu bukan normalnya dia. Makanya ukuran terbaik tentang jujur, mungkin dia sudah bilang, enggak ada, lalu tutup telepon, dia merasa bersalah. Lalu dia minta ampun sama Tuhan malam itu kan kamu enggak tahu. Jujur di sini bicara tentang ketulusan. Orang itu tulus. Tulus tidak sama dengan goblok. Aku tulus. Orang itu bukan orang yang belat-belit. Anda repot loh dengan orang belat-belit. Percayalah saya. Cerdik tidak harus belat-belit. Cerdas tidak harus belat-belit. Orang yang cerdas itu menarik. Bayangkan perempuan cantik banget tapi Anda kawin dengan dia bahagia cuma 2 minggu, 1 bulan. Sesudah itu bosan sama dia. Sudah itu bosan. Most of the beauty is inside. Sebagian besar kecantikan itu di dalam. Kegantengan juga di dalam. Ya, saudara bisa ngerti. Tulus orangnya. Anda tahu, Anda bisa uji dari perkara apa? Perkara kecil. Lihatlah dia caranya dalam perkara-perkara kecil. Uji dia. Orang ini suka bohongin enggak? Kalau dia suka bohong, Anda adalah victim berikutnya. Korban berikutnya nanti. Be smart. Be smart, jadilah pandai. Dan jangan mau sama orang seperti ini. Ya, bukan berarti kalau dia gagal 1-2 kali langsung gugur. Enggak, ketulusan. Keempat, Anda diberkati enggak ini? Men? Mana checklistnya coba? Oke. Keempat, dewasa dan tanggung jawab. Bahasa Inggrisnya mature and responsible. 1 Korintus 13 ayat 11 kita buka. 1 Korintus 13 ayat 11. Oke, saya bacakan demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, untuk mengenal apakah orang itu mature, dewasa, dan responsible, dan bertanggung jawab orangnya, jangan lihat umurnya saja. Ada orang yang umurnya sudah 35, tapi tetap tidak dewasa-dewasa dan tidak tanggung jawab. Ya, umur bukan segalanya, bukan ukuran terakhir. Sekalipun umur tetap adalah ukuran. Anda lihat orangnya tanggung jawab nggak? Tanggung jawab dia. Dia dewasa nggak? Dewasa. Menurut umurnya dia dewasa. Dikasih mainan, dikembalikan ke tempatnya. Dia umur 5, Anda mau kawin sama anak umur 5? Berarti umur juga penting kan? Tapi umur bukan segalanya. Ternyata umur 5 bisa dipercaya. Ukuran umur itu. Tapi umur 35 ternyata nggak bisa dipercaya. Umur 35 tetapi masih tidak bisa merawat dirinya sendiri. Saudara, untuk kamu bisa tahu orang itu dewasa atau enggak, kenalilah pandangan hidup orang itu. World view-nya. Makanya penting untuk Anda bergaul dulu. Belajar dulu. Jangan cuma lihat dari buku itu dinilai dari covernya. Dari apa namanya covernya itu apa? Jangan lihat buku itu cuma dari sampulnya. Sampulnya bagus, isinya lebih bagus. Yang ini maksudnya. Tapi ada yang enggak. Sampulnya bagus, ternyata dalamnya ngelembesi. Kenali pandangan hidup orang itu. Apakah orang itu seorang gentleman enggak? Atau dia seorang noble woman enggak? Perempuan yang noble, mulia, atau gentleman enggak? Sederhana saudara. Orangnya bisa tua, 35. Tapi Anda sama Anda janji selalu dibatalin tanpa beritahu Anda. And you are a woman. Engkau wanita. Suatu hari orang kayak gini keluar kota dengan Anda, dia pulang tidak bawa anak dan istrinya, ditinggal di luar kota. Lalu dia jalan-jalan dengan temannya, apa yang kurang ya rasanya apa? Jangan mau.
Sampai orang itu berubah, baru mau sama dia. Apa dia gentleman enggak? Lebih baik lagi nanti kalau di singles and career retreat bulan apa? Bulan 4. Nanti tunggu pengumuman berikutnya. Yang perempuan akan diajar oleh yang perempuan-perempuan. Nanti yang laki, saya juga akan mengajar juga. Yang laki saya juga akan ajari how to be a gentleman. Yang perempuan juga diajari gimana caranya berdandan dan sebagainya. Laki, bukakan pintu lah atau ya apa. Saya sering melihat teman-teman aja sak pemasa atau promasa atau sekemas. Atau terutama yang orang-orang muda yang perempuannya bawa rantang, bawa semuanya untuk makanannya, semuanya yang lakinya cuma bawa drum. Bawa no toh. Simple. Tapi aku kan gak seneng sama dia. Latihan dulu. Kalau sama orang yang kamu gak seneng, gak bisa begitu. Sama yang seneng juga gak bisa sementara doang. Gentleman tidak harus cuma gentleman dalam action, tapi dalam pandangan hidupnya. Bisa ngerti maksud saya? Hidup orang ini bukan produktif yang di ini. Maksudnya yang tadi itu produktif yang di nomor 2. Yang nomor 4 ini hidup orang ini tertib dan teratur. Orang ini tertib dan teratur hidupnya. Dan cara pikirnya tertib dan teratur. Nggak sempurna loh ya, 60% cukup. 60% cukup ya. Jangan tawar lagi. 60% mau ambil, nggak mau tinggal. Nggak ada diskon. 5. Ya, world view tadi itu pandangan hidupnya. Karena itu penting sekali yang tadi nomor 4 itu Anda banyak berbicara sama dia. Anda akan kenal dia. Ngomong kelihatannya ganteng. Ngomong. Bosen nih orang ini. Yang dia omongkan cuma dirinya. Anda tahu orang ini tidak ada dewasa. Omong dirinya terus. Aku masalah begini. Terus. Dan Anda di ngomongin tentang dirinya sampai 1 jam, udah lewat jam 1. Jadi itu first date-nya mungkin, atau bukan first date rame-rame gitu, dan Anda belajar kenal dia sampai jam 2. Bahkan tidak tanya, kamu lapar enggak? Kadang-kadang orang itu bukannya dia jahat, tapi kadang-kadang dia enggak, kurang dewasa, itu aja. Haleluya, sesudah checklist ini, semua di sini pasti tiba-tiba jadi baik semua. Nah gitu, akan berat jodoh semua. Ya, gambar dirinya sehat. Yang kelima, healthy self-image. Matius 22 ayat 39 kita buka. Kita molor sedikit aja ya, paling 10 menit, gak apa-apa ya? Gak apa-apa gak? Matius 22 ayat 39. Hukum yang terutama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Maksudnya sama dengan hukum yang pertama. Sama kualitasnya, sama pentingnya, sama-sama juara satunya. Dalam hukum perintah Tuhan yang terutama. Ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Saudara, orang tidak bisa mengasihi. Pasanganmu tidak bisa mengasihimu kalau dia tidak bisa punya gambar diri yang sehat dulu. 60% minimal. Semua orang tidak ada yang 100% gambar dirinya sehat. Tidak ada. Kita masih terus belajar mengenal diri sendiri di dalam purpose, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih mengenal. Tapi gambar dirinya tidak boleh amburadul di bawah 60%. Gambar dirinya harus sehat. Dia tidak bisa mengasihimu kalau dia tidak bisa mengasihi anak-anakmu. Nanti dengan dia, kalau dia tidak bisa mengasihi terlebih dahulu dirinya sendiri. Bukan mengasihani dirinya sendiri, tapi mengasihi dirinya. Seperti dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah orang itu bisa rawat diri sendiri dengan baik. Anda lihat dalam hidup singlenya, dia bisa rawat dirinya dengan baik. Kamarnya tidak seperti kapal pecah. Tidak kamar seperti hotel yang barusan dibersihkan oleh cleaning service-nya, tidak tentu. Semua kita tidak ada kamar seperti itu. Tapi kalau kamarnya 365 hari setahun itu seperti kapal pecah. Tidak melihat lantainya itu karpet atau marmer atau tekel. Kita tidak bisa lihat karena semua terpenuhi dengan barang-barang kaos kaki yang satu dengan kaos kaki yang satunya. Dia harus angkat ranjangnya bolak-balik sana sini baru menemukan pasangannya. 365 sehari setahun seperti itu kamarnya. Ya gampang nggak bisa rawat kamarnya sendiri. Kapan keramas nggak tahu. Bisa rawat sendiri, diri sendiri. 60%. Bisa ngerti ya, gambar dirinya itu sehat itu terlihat bagaimana dia menangani dirinya, hidupnya sendiri. Nggak sedikit-sedikit langsung teler. Kena sedikit masalah langsung sudah ngambek, sudah ada di kamar tidur terus. Nggak begitu. Orang seperti itu nggak bisa memimpin rumah tangga.
Nggak bisa memimpin sebuah hubungan. Termasuk yang wanita, sama aja. Wanita pria sama-sama pemimpin. Cuman satu adalah kepala rumah tangga. Itu aja. Ya. Dan orangnya nggak posesif. Lihat orang itu kalau posesif. Tahu nggak posesif? Posesif sekali. Maunya mengekang terus kamu. Cemburu. Oh, kalau itu nggak masalah aku. Pacarku dicium orang pun saya nggak cemburu. Itu gila. Tapi kalau tidak reasonable, tidak masuk akal, terus posesif. Nggak boleh lo ya. Sudah dibilangi, aku butuh begini, terjang terus. Something is not right dengan gambar diri orang itu. Kasih kesempatan dia bertumbuh dulu. Ya, bisa ngerti saudara? Cara merawat diri sendiri. Yang 6, sikapnya positif terhadap hidup. Positive attitude in life. Berhubungan erat dengan gambar diri tadi. Filipi 4 ayat 4. Apa kata firman Tuhan tentang ini? Buka Filipi 4 ayat 4. Firman Tuhan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya menangkap sebuah pesan di balik ayat itu bahwa be positive in life. Jadi positif. Positive attitude in life. Lawan kata yang ekstrim daripada prinsip ini adalah orang itu punya sikap yang suka melukai diri sendiri atau lebih parah lagi bunuh diri. Suicidal person. Dikit-dikit, kalau kamu putus dengan aku, kamu sampai begini, bertengkar sedikit, kamu nak gini, aku bunuh diriku. Kamu ngomong aja sama dia, silakan. Siapa itu hidupmu kamu yang jaga. Sebelum kamu akan jadi dengan aku satu hidup. Untung saya lihat kamu hidupnya kayak begitu. Bagaimana kau akan nanti anaknya yang akan dibunuh. Itu yang ekstrim. Yang enggak ekstrim itu loh yang bahaya, yang enggak kelihatan. Ya kan? Sikapnya itu melukai diri sendiri. Jadi orangnya itu melukai. Nah, yang enggak ekstrim itu adalah yang kadang-kadang kelihatan. Contoh, saudara, kadang-kadang enggak ada orang yang skornya 100% sikap. Attitude selalu diperbaharui. Saya secara pribadi kadang-kadang menemukan diri saya dalam keadaan ngomel. Saya? Iya, sungguhan. Iya, saya kadang-kadang ngomel, tapi ketika ngomel, saya sadar, ini bukan aku yang normal kayak begini. Ngerti nggak? Saya sadar, saya berubah. Lain kata dengan orang yang ngomel itulah normalnya dia. Wah, aku ngomel, gerutu terus. Anda akan sumpek bersama dengan orang ini seumur hidup. Apa? Kamu lihat dulu normalnya dia gimana. Kalau normal gitu gimana caranya kalau nggak tinggal sebarengan? Loh, tinggal barengan justru itu akan menghancurkan. Anda bisa lihat dalam pergaulan kelihatan. Attitude orang itu kayak apa sikapnya. Normalnya dia gimana. Jangan hakimi dia dengan yang tidak normalnya. Kadang-kadang kita bisa khilaf. Ya, bisa ngerti? Tapi lihat bagaimana dia itu sikapnya menghadapi sesuatu. Yang terakhir, jatuh cinta. 1-6 karakter, yang ke-7 ini jatuh cintrong. Ya, jatuh cinta. Personal chemistry, listrik cinta. Di antara kalian berdua harus skornya minimal 60%. Ini enggak sama. Kadang-kadang lakinya, I'm falling in love, my dreams are coming true. Lagu saya kuno semua, emangnya mau apa? I'm falling, I can't stop loving you. Ya kan? Ada yang tergila-gila, I fall in love. Skornya berapa? Skornya sudah 99%. Tapi jomplang, yang perempuannya nggak cinta. Jangan kawin. Tak kecuali kalau jomplangnya nggak lebih dari 40%. Yang perempuannya cinta sekali. Dia masih growing, dia tidak jatuh cinta. Dia paling cuman keseleo cinta. Tapi jangan sampai nggak cinta. Kalau dia, kadang-kadang kan ada seperti itu. Yang satu baru putus, dia terus cinta, tapi ternyata menemukan bahwa orang itu sangat salah. Orang itu sangat salah buat hidupnya.
Ya sudah, aku tidak dapat pria idamanku. Aku belajar untuk mengasihi seseorang yang betul-betul Tuhan sediakan buat aku. Tapi harus ada tertariknya, minimal 60%. Bisa bertumbuh. Mungkin lakinya 100%, perempuannya 60%. Dan dua-dua mau menjalin hubungan itu di dalam takut akan Tuhan. Ada harapan. Bisa ngerti? Atau sebaliknya mungkin yang lakinya yang 70%, perempuannya yang 90%. Bisa ngerti? Apalagi kalau dua-duanya 99%, harus bagus sudah. Itu namanya ideal, cinta ideal. Love at first sight, cinta pada pandangan pertama. Deng-deng langsung, ya kan? Tapi sedikit sekali yang jadi. Ya, kalau seperti itu. Jadi, saya bilang yang terakhir ini romance atau kekasih. Kidung Agung 8, buka ini yang terakhir. Kidung Agung 8 ayat 5-7. Cinta kuat seperti maut. Ya. Cinta kuat seperti maut. Kidung Agung 8, 5-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Wah. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Maksudnya kalau broken heart itu kamu dikasih rumah pun tidak bisa hapus broken heartmu gitu. Namun ia pasti akan dihina. Saudara-saudara, yang terakhir ini bicara tentang romance. Tidak boleh cuma karakter saja dalam checklist itu. Cinta itu juga checklist terakhir. Karena yang dikawinkan ini, Anda tidak kawin dengan adikmu. Anda kawin dengan kekasihmu. Kekasih dengan huruf besar, kekasih 99%, atau kekasih. Dan masih bertumbuh lagi. Kekasihnya hurufnya masih kecil, tapi it's going bigger, it's growing bigger. Itu akan bertumbuh lebih besar. Tidak apa-apa, takarannya bisa berbeda, asal ada batasnya. Saudara-saudara, Anda menikahi kekasihmu. Yang membawa Anda masuk ke perkawinan, itu bukan checklist 1-6. Itu memastikan itu teman hidup Anda. Tapi yang ketujuh, itulah yang membawamu masuk ke pernikahan. Karena itu saudara-saudara, saya berdoalah minta Yesus menyeimbangkan checklist 1-6 dan yang ke-7. Buatlah sekalipun kalau nilaimu 90% terhadap perempuan itu, 99%, tetaplah tahan self-control, tahan buah roh adalah menahan diri, menguasai diri. Kenapa? Biarkan daya tarikmu itu berkembangnya bertahap. Itu lebih baik. Dan saya sarankan saudara untuk menikahi your best friend, marry your best friend. Ya, you marry your best friend. Tapi kok aku tidak pernah ketemu sama dia di luar pulau, gimana? Marry your best friend tidak sama dengan marry your old friend. Kawin dengan best friendmu tidak sama dengan kawin dengan teman lamamu. Mungkin teman lamamu lebih kenal kamu dan kamu lebih kenal dia daripada orang ini. Seperti istri saya dengan saya dulu, teman-temannya lebih kenal dia, teman-teman saya lebih kenal saya, tapi we are best friend, we are not old friends. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti? Jadi marry your best friend berbicara tentang ada friendship yang saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, saling mempercayai, saling menjaga, yang sudah terjalin begitu manis, yang berkembang jadi cinta yang luar biasa. Marry your best friend bukan berarti, tapi aku belum terlalu kenal. Ya jangan langsung jadi kalau belum terlalu kenal. Kasih waktu, kenal dia dulu. Meskipun Anda tidak akan dikenal maupun mengenal dia seperti teman-teman lamamu, lebih kenal kamu, tapi pengenalanmu akan dia itu membangun friendship yang akhirnya jadi best friend. Ada suatu ikatan dengan dia yang tidak bisa saya gambarkan. Bukan cuma love-nya, tapi ada friendship yang begitu indah dalam Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Tapi tetap tidak boleh cuma friend tok. Kalau friend tok, kamu berarti kawin dengan adikmu. Artinya kalau kamu masuk ke perkawinan dengan absen rasa cinta, di bawah 60%, Anda dalam keadaan bahaya sebab kau dan pasanganmu itu telah mempersiapkan diri untuk masuk ke pencobaan moral yang besar dalam pernikahanmu. Contohnya selingkuh. Kalau kau tidak tertarik,
Aku sangat checklist 1 sampai 6, Pak Philip, checklist 1 sampai 6, oke, 90%. Aku punya masalah. Checklist ke-7, aku gak tertarik belas sama dia. Nggak bisa bayangkan setiap kali bangun tidur di samping orang itu lihat dia, nggak tertarik belas. Jangan kawin sama dia. Anda akan sengsara dari malam pertama. Aku nggak bisa. Setiap kali kelihatan ada andeng-andengnya di sini. Sudah nggak bisa. Gini, kalau memang dia kamu belani, hilangkan andeng-andengnya. Atau dengan cara gimana? Kalau itu pun tetap nggak bisa hilang, ya sudah jangan kawin sama dia. Anda diberkati Tuhan hari ini. Amin. Pakai checklist ini dengan baik. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus.